Anda itu egois. Iya, sangat egois. Dan anehnya, kalau Anda mau memaafkan seseorang yang menyakiti Anda, menjadi sangat egois adalah langkah pertama yang justru diwajibkan oleh sains. Terdengar berlawanan dengan intuisi, kan? Banget. Maksudnya, kita kan selalu diajarkan kalau memaafkan itu tindakan suci. Ya, semacam pengorbanan dirilah, atau sekedar nurut sama petua bijak orang tua zaman dulu. Tapi, dalam penelusuran mendalam kita hari ini, lensa moralitas dan dogma itu mau kita singkirkan dulu sejenak. Kita akan bongkar semuanya murni dari kacamata neuroscience. Benar. Neuroscience, psikologi klinis, dan bagaimana budaya itu sebenarnya memprogram ulang otak kita. Karena menyimpan dendam itu, secara harfiah adalah tindakan merusak sel-sel di dalam tubuh kita sendiri. Wow, merusak sel. Betul. Masalahnya, otak kita itu tidak bisa membedakan antara ancaman fisik, Kayak dikejar harimau gitu. nah iya dikejar harimau, dibandingkan dengan ancaman emosional gara-gara disakiti rekan kerja di kantor. Hasilnya sama saja, tubuh membanjiri aliran darah kita dengan hormon stres kayak kortisol. Jadi capek sendiri ya badannya. Sangat. Makanya, memutuskan untuk memaafkan itu sebenarnya adalah satu-satunya saklar biologis yang kita punya untuk mematikan mode itu, untuk menghentikan kerusakan sistem imun kita sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Karena tumpukan riset yang kita kumpulkan hari ini skalanya benar-benar membuka mata. Kita berpijak pada ringkasan komprehensif dari jurnal-jurnal internasional yang disusun oleh Yusdi Lastutianto. Itu ringkasan yang sangat padat, merangkum fungsi kognitif sampai dinamika sosial. Benar sekali. Terus ada juga artikel Newsweek dari Lewis dan Adler, literatur hipnoterapi klinis dari Durbin, Chick, Bowdry, sampai... Nah, ini yang keren. Analisis data raksasa dari Scopus AI. Dan dari semua tumpukan literatur itu, ada satu benang merah yang sangat jelas. Apa itu? Kita harus membongkar ulang definisi memaafkan itu sendiri. Karena selama ini kita mikirnya, memaafkan itu berarti kita memaklumi perbuatan si pelaku, kan? Atau kita harus kembali berteman sama mereka. Padahal sama sekali tidak. Nah, ini poin yang menarik. Definisi klinis dari pengampunan itu memisahkan korban dari pelakunya secara total. Anda bisa mencapai tingkat pengampunan yang paling dalam, paling paripurna, tanpa pernah berbicara lagi dengan orang yang menyakiti Anda. Jadi ini bukan soal rekonsiliasi ya? Sama sekali bukan. Ini murni proses egosentris untuk memulihkan ekuilibrium, keseimbangan emosional di dalam sistem saraf Anda sendiri. Untuk nyembuhin si korban. Tepat, bukan untuk membebaskan si pelaku dari konsekuensi tindakan mereka. Ada satu metafora yang nempel banget di kepala saya soal ini. Dari artikel Newsweek yang mengutip Dr. Dean Ornish. Dia bilang, pengampunan itu adalah tofu atau tofu bagi jiwa. Tofu, iya. Alternatif sehat. Iya, alternatif yang jauh lebih sehat dibanding daging merah. Nah, daging merah di sini maksudnya kemarahan dan fantasi balas dendam. Mengunyah daging merah emosi itu kan rasanya enak banget ya di awal. Banget. Rasanya memuaskan pas kita lagi marah-marahnya. Tapi pelan-pelan, lemaknya itu akan menyumbat arteri psikologis kita. Nah, ngomongin soal kapasitas ekstrim untuk mempraktekkan diet emosional ini, sejarah punya contoh yang luar biasa. Kasus Paus Yohanes Paulus II. Ya, di akhir tahun 83, beliau itu melangkah masuk ke dalam sel penjara Mehmet Ali Akça, pria yang menembaknya di tengah alun-alun kota. Dan beliau duduk di sana selama 21 menit penuh. Bayangkan, 21 menit untuk memberikan pengampunan secara langsung kepada orang yang mencoba membunuh Anda. Memproses trauma percobaan pembunuhan menjadi tindakan empati aktif seperti itu, wah, itu butuh ketahanan sirkuit kognitif yang luar biasa kompleks. Kapasitas memaafkan hal se-ekstrim itu rasanya kayak, di luar nalar manusia biasa ya. Tapi ironisnya ginilah ya. Gimana? Kita itu justru seringkali menghancurkan kesehatan mental kita, bukan karena tragedi besar kayak gitu. Oh iya, tapi karena hal-hal sepele. Benar, dendam-dendam remeh sehari-hari yang kita tahan sampai bertahun-tahun. Paul G. Durbin, pakar hipnoterapi klinis itu, menyoroti fenomena ini dengan brilian banget. Soal analogi alarm rasa sakit. Iya, dia bilang kemarahan dan rasa bersalah itu sebenarnya berfungsi persis kayak alarm rasa sakit fisik. Kayak pas tangan kita nyentuh wajan panas. Nah, itu kan rasanya sakit, supaya kita langsung narik tangan kan, supaya nggak melepuh. Alarm yang sangat berguna. Tapi kalau kita biarkan alarm itu nyala terus-menerus di kepala kita,
Itu yang jadi sumber penyakit. Durbin punya cerita yang lumayan lucu soal absurdnya kita menahan alarm emosi ini. Oh, yang soal anak kecil itu ya? Iya. Iya, ada seorang ibu yang udah habis akal nyuruh anak laki-lakinya makan buah prun atau plum kering. Ibunya akhirnya nakut-nakutin si anak. Dia bilang apa? Dia bilang, kalau kamu tidak makan buah itu, Tuhan bakal sangat marah. Klasik banget ancaman orang tua. Nah, lucunya, kebetulan malam harinya ada badai petir yang ganas banget melanda kota mereka. Ibunya panik dong. Mikirnya si anak pasti ketakutan di kamar. Betul. Tapi pas pintu kamarnya dibuka, anak itu malah lagi berdiri santai di depan jendela, ngeliatin kilat, terus bergumam, wah banyak ribit hanya karena beberapa buah prun. Asli, reaksi anak itu justru nonjok banget buat kita orang dewasa. Iya, memperlihatkan betapa konyolnya kita. Kita itu sering banget nyiptain badai petir di kepala kita sendiri untuk hal-hal yang skalanya ya cuma sebesar buah plum kering tadi. Sangat tidak proporsional. Kalau boleh saya tarik analogi lain nih, memaafkan itu persis kayak motong tali jangkar kapal. Memotong tali jangkar. Oke, maksudnya? Bukannya Anda tiba-tiba jadi suka sama jangkarnya atau ngebelain alasan kenapa jangkar itu dijatuhkan, Anda cuma sadar aja kalau tali itu nggak dipotong, kapal Anda bakal ikut tenggelam ke dasar laut sama jangkar itu. Analogi yang bagus. Dan ketika tali itu diputus, beban yang narik Anda ke bawah itu tiba-tiba lenyap. Tapi rasanya nguras tenaga banget ya. Kalau emang cuma motong tali, kenapa susah? Karena proses motong tali ini melibatkan arsitektur ganda di dalam otak kita. Ringkasan Yusdi Lastutianto itu membedahnya dengan sangat tajam. Ah, iya. Soal dua jenis pengampunan itu. Tepat. Ada yang namanya pengampunan desisional. Keputusan sadar ya? Iya, niat perilaku kita untuk bilang, oke, saya nggak akan membalas dendam. Lalu yang kedua, ada pengampunan emosional. Ini yang lebih susah kayaknya. Ini adalah transformasi biologis di mana emosi negatif itu benar-benar menguap dari tubuh. Dan masalahnya, keduanya ini tidak terjadi di tempat yang sama di otak. Dan tidak memakan energi yang sama. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Saya kan selalu diajarin konsep maafkan dan lupakan. Forgive and forget. Hampir semua orang diajarkan begitu. Tapi kalau dipikir secara logika evolusi, melupakan orang yang pernah nipu atau nyakitin kita itu terdengar kayak ide yang super berbahaya. Memang berbahaya. Iya kan? Mekanisme pertahanan kita pasti bakal nolak keras ide untuk melupakan ancaman. Gimana ceritanya otak mau melakukan itu? Jawabannya sederhana, otak Anda sama sekali tidak didesain untuk melupakan memori traumatis. Jadi mitos ya, memaafkan dan melupakan itu? Sangat mitos. Melupakan ancaman itu tiket jalur cepat menuju kepunahan. Sebaliknya, pas Anda memutuskan untuk memaafkan, ada bagian otak yang namanya dorsolateral prefrontal cortex atau DLPFC yang harus kerja keras banget. DLPFC ini tugasnya apa? Dia ini berfungsi layaknya rem cakram pada mobil balap. Secara aktif, dia menekan sirkuit primitif di otak yang terus-terusan teriak nuntut balas dendam. Berarti ngerem insting alami kita ya? Betul, dan karena nekan insting, ini nguras kalori dan energi metabolik yang besar, kita jadi kenal fenomena ego depletion. Kehabisan bensin mental gitu. Nah, iya, saat Anda kurang tidur, lapar, atau kecapean setelah seharian kerja, rem DLPFC Anda ini ikutan blong. Wah, pantesan. Itu alasannya kenapa kita jauh lebih gampang meledak marah atau ngungkit-ngungkit kesalahan masa lalu pasangan kalau udah malam hari kan? Sangat masuk akal secara biologis kan, remnya udah habis. Itu ngejelasin banyak hal sih. Tapi tunggu, kalau otak kita nggak mengapis memorinya, terus gimana pengampunan emosional bisa terjadi? Gimana rasa sakitnya bisa hilang kalau kita masih ingat persis kejadiannya? Hal yang sangat memaukau di sini adalah mekanisme yang disebut forgive and update. Maafkan dan perbarui. Bukan forgive and forget? Bukan. Saat Anda mencoba melihat dari sudut pandang orang yang nyakitin Anda, bagian otak lain yang namanya dorsomedial prefrontal cortex atau DMPFC mulai memproses konteks sosial yang baru. Oke. Lalu data baru ini dikemanakan? Bagian ini mengirimkan data baru tersebut ke hipokampus posterior, tempat memori Anda disimpan. Berarti memori aslinya tetap utuh, tapi filenya cek dibuka lagi terus ditimpa sama variabel tambahan. Persis seperti itu. Jadi misalnya, saya ingat teman saya mengkhianati saya, tapi otak saya nyuntikin data baru kayak, oh saat itu dia lagi bangkrut dan panik banget. Betul sekali. Konteks baru itu menetralkan sengatan emosional dari memori lamanya. Kejadiannya tidak terhapus.
Fakta kejadiannya tetap ada ya? Ya, Anda tetap ingat faktanya, tapi respons fisiologis tubuh Anda, kayak jantung berdebar atau napas pendek, itu tidak lagi terpicu saat mengingatnya. Wow, itu manuver neuroplastisitas yang sangat canggih ya dari otak kita. Sangat canggih. Tapi gini, perangkat keras otak kita kayak DLPFC, hipokampus, DMPFC, ini kan sama ya pada semua manusia di seluruh dunia. Betul, secara biologis sama. Tapi yang bikin saya kaget dari literatur ini adalah sistem operasi atau budaya tempat kita hidup ternyata bisa membalikkan cara kerja pengampunan ini. Perbedaan lintas budaya. Ini krusial. Sains klinis barat kan selalu menekankan kalau pengampunan emosional itu segalanya. Kalau kita bilang udah maafin, tapi di dalam hati masih kesel, itu dianggap palsu kan? Di barat iya, paradigma barat itu kan sangat individualis. Jadi mereka mengukur keberhasilan pengampunan itu murni dari kelegaan emosional internal si individu. Tapi data dari Indonesia memutarbalikan asumsi ini secara total loh. Bener, ada studi longitudinal yang sangat ekstensif oleh Cook dan rekan-rekannya. Yang meneliti 595 orang dewasa muda di Indonesia itu kan? Tepat, hasilnya menunjukkan kalau di dalam masyarakat kolektivis yang digerakkan oleh prinsip gotong royong, pengampunan desisional justru punya dampak yang jauh lebih masif dibanding pengampunan emosional. Oh wow. Jadi di Indonesia, sekedar tindakan memutuskan untuk bersikap baik, tetap nyapa tetangga yang nyebelin, dan nekan ego buat balas dendam, Meskipun di dalam hati emosinya masih mendidih. ya, meskipun hatinya belum pulih sama sekali, itu udah dianggap sebagai sebuah penyembuhan. Bukan sekadar dianggap, tapi terukur dampaknya pada tubuh secara klinis. Masa sih? Cuma dari memutuskan doang? Studi Cook itu menemukan bahwa saat orang Indonesia mempraktekkan pengampunan desisional secara cepat, hal itu secara instan mendongkrak 7 komponen kesejahteraan mereka, 7 komponen, Iya. termasuk apa saja? termasuk kesehatan fisik dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Sebaliknya, pengampunan emosional murni di tahap awal itu cuma menyentuh 1 komponen kesejahteraan saja. Kebalikannya barat ya. Kenapa bisa gitu? Alasan sosiologisnya jelas. Di masyarakat kolektivis, membiarkan gesekan sosial terjadi secara terbuka, itu adalah ancaman eksistensial buat seluruh komunitas. Oh, harmoni desa bisa hancur. Nah, harmoni harus dipulihkan segera, bahkan jika si individu itu harus menelan egonya sementara waktu demi ketenangan bersama. Perbedaan ini tercermin sempurna di dongeng Goldilocks yang ada di riset kita ini. Cerita anak-anak itu ya. Ya. Di versi barat, ceritanya kan berakhir dengan beruang yang marah besar karena buburnya dimakan, terus Goldilocks lari ketakutan ke hutan, hubungan mereka hancur permanen. Selesai di situ. Tapi di versi Jepang, yang budayanya juga kolektivis kayak kita, dongeng ini diubah loh. Goldilocks minta maaf, dan keluarga beruang langsung memaafkannya detik itu juga. Terus mereka makan bareng. Harmoni sosial dikembalikan setepat kilat. Komunitas kolektivis memprioritaskan kelangsungan sistem di atas perasaan absolut individunya. Kalau dianalogikan sama dunia IT atau teknologi, ini kayak mengaplikasikan software patch ya. Tambalan sementara, ya. Dibandingkan nulis ulang seluruh kode perangkat lunak dari nol. Di budaya kolektivis, nambal sistem secepat mungkin lewat pengampunan desisional itu memastikan seluruh warga desa tetap bisa bergotong royong bersihin selokan besok paginya, menjaga infrastruktur sosial tetap jalan. Betul, sambil pelan-pelan kita membereskan kode emosi yang masih error di belakang layar. Dan untuk ngeberesin kode emosi di belakang layar itulah, para pakar klinis ngembangin berbagai alat terapan. Kayak apa contohnya? Everett Worthington menciptakan model Rich Forgiveness, fokus utamanya itu membangun empati terhadap si pelaku. Dan hebatnya, model ini udah diadaptasi khusus untuk budaya Indonesia menjadi Rich FC. Oh, dimodifikasi biar cocok sama gotong royong tadi. Ya, pendekatannya disesuaikan sama nilai-nilai harmoni sosial komunal kita, bukan cuma buat kelegaan psikologis individu aja. Tapi, ngomong-ngomong soal empati, saya merasa ada satu masalah mendasar di sini. Empati itu nggak bakal bisa nyala kalau jantung kita masih deg-degan penuh amarah, kan? Itu poin yang sangat kritis. Maksud saya, coba bayangin Anda baru aja diselingkuhin atau dikhianatin. Napas Anda lagi memburu. Rasanya mustahil banget disuruh tiba-tiba duduk dan berempati sama si pengkhianat itu. Otak kita nggak kerja gitu kan? Dr. Fred Luskin sangat paham kendala fisiologis ini. Makanya, dia menciptakan teknik PRT. Positive Emotion Refocusing Technique. Betul. Luskin menekankan bahwa sirkuit kognitif Anda, bagian yang dipakai mikir rasional, itu secara harfiah tertutup saat tubuh masih dalam mode panik.
Ke lockdown ya otaknya? Iya. Jadi, sebelum Anda membedah cerita pengkhianatan itu, Anda diwajibkan menjinakkan sistem saraf otonom Anda dulu. Caranya gimana? Lewat pernapasan dalam, fokus pada area perut. Anda memaksa tubuh keluar dari mode fight or flight secara fisik. Baru setelah tenang, Anda mulai membingkai ulang cerita, menyadarkan diri bahwa Anda bukan cuma korban yang nggak berdaya, tapi Anda punya kendali buat melepaskan beban itu. Menarik. Dan selain pernapasan, hipnoterapi klinis juga punya pendekatan visual yang taktis banget ya untuk bantu hal ini. Banyak sekali literatur dari Baudry dan Chick soal ini. Nah, makalah Baudry itu memperkenalkan The Forgiveness Pyramid, piramida pengampunan. Idenya itu kita nggak boleh langsung nyoba maafin musuh terbesar kita. Bisa korslet sirkuit otaknya kalau langsung yang paling berat. Iya, jadi kita latihan kayak angkat beban di gym. Mulai dari yang enteng dulu, maafin orang asing yang nyerobot antrian kita, terus pelan-pelan naik level, maafin teman, keluarga, sampai akhirnya ke target utama. Membangun otot pengampunan secara bertahap. Betul. Terus ada juga teknik Chick yang pakai visualisasi alam. Yang menulis di atas pasir itu? Iya. Bayangin kita nulis nama orang yang nyakitin kita di atas pasir pantai, terus kita diem, merhatiin ombak datang dan nyapu nama itu sampai bersih tak bersisa. Visualisasi semacam itu adalah bahasa langsung yang gampang dipahami sama pikiran bawah sadar kita. Tapi ngomongin visualisasi, ada satu latihan dari Emmett Fox yang jujur aja sering memicu perdebatan. Oh, yang membayangkan panggung teater? Iya, Fox menyarankan kita bayangin orang yang paling kita benci berdiri di atas panggung, terus kita visualisasikan hal-hal indah dan kesuksesan ngehampirin mereka di panggung itu. Saya tahu kedengarannya aneh. Tunggu dulu, serius, bayangin musuh kita yang paling kejam tersenyum bahagia dan sukses di atas panggung. Bagi orang yang masih berdarah-darah karena trauma, itu bukan terapi penyembuhan menurut saya, itu malah bentuk penyiksaan diri. Bukannya ini beresiko bikin korban merasa lukanya nggak divalidasi? Reaksi penolakan Anda itu sangat logis dan justru menyoroti batasan dari teknik Fox tersebut. Jadi memang ada batasannya? Jelas. Latihan teater Fox itu sama sekali tidak didesain untuk trauma akut atau pengkhianatan yang baru aja terjadi kemarin sore. Memaksa empati terlalu dini itu malah jadi bumerang toksik. Toxic positivity ya jatuhnya. Betul. Itulah sebabnya kerangka kerja lain kayak milik Robert Enright mengunci proses paling awal dalam apa yang dia sebut uncovering phase, fase membongkar. Di fase ini ngapain aja? Kemarahan dibiarkan keluar, pasien didorong untuk menghadapi, mengakui, dan memvalidasi kebencian mereka sejelas-jelasnya. Tidak ditutup-tutupi. Jadi marah dulu nggak apa-apa? Harus. Hanya ketika kemarahan itu udah dieksplorasi dan sistem sarafnya ditenangkan pakai teknik pernafasan PERT tadi, barulah manipulasi visual ekstrim kayak punya Fox itu bisa efektif. Untuk mengikis sisa-sisa dendam lama ya? Tepat. Sisa kebencian yang mengendap bertahun-tahun. Berarti ini bukan soal melompati asa sakit secara instan ya, tapi punya kotak perkakas yang tepat di setiap fase penyembuhan. Betul. Sangat sistematif. Nah, ngomongin memvalidasi emosi dan ngelihat wajah musuh di atas panggung, semua teknik tadi mensyaratkan kita bisa memproses isyarat fisik manusia kan? Tapi hari ini, kita punya variabel baru yang mengacaukan proses biologis ini. Layar gawai kita, era digital. Layar ponsel. Kita lebih sering berantem, tersinggung, dan minta maaf itu cuma lewat chat. Tanpa suara, tanpa wajah. Dan analisis data dari Scopus AI menyingkap gimana era digital ini memodifikasi sirkuit pengampunan di otak kita. Gimana caranya otak kompensasi ketiadaan wajah itu? Tanpa intonasi suara atau mikroekspresi, otak kita mencari pengganti lewat apa yang disebut paralinguistik tekstual. Paralinguistik tekstual maksudnya emoji? Salah satunya emoji. Betul, dalam resolusi konflik digital, sebuah emoji wajah memelas atau tangan yang terkatup itu bisa secara drastis memanipulasi persepsi ketulusan orang yang baca. Jadi emoji bisa meretas otak kita? Ya, itu mempercepat respons otak buat memaafkan, karena emoji menyimulasikan kerentanan fisik. Tapi, analisis dari Scopus AI ini ngasih peringatan keras. Apa peringatannya? Interpretasi emoji ini terikat sangat kuat pada geografi budaya. Karena makna gambar kecil itu beda-beda ya tiap negara. Tepat, data menunjukkan kalau emoji senyum, Smiley face biasa gitu. iya, emoji senyum biasa, di Vietnam itu mungkin dianggap sebagai itikat baik yang tulus. Tapi di negara seperti Pakistan, itu bisa ditafsirkan sebagai sarkasme, meremehkan, atau sangat tidak profesional. Wah, bahaya juga ya. Sangat. Satu salah penempatan simbol digital bisa menghancurkan upaya pengampunan yang sebenarnya bermaksud baik. Ini ironis banget.
Di era di mana AI dan teknologi komunikasi udah sangat canggih, arsitektur sosial kita ternyata bisa runtuh cuma gara-gara satu gambar wajah kuning menangis yang disalahartikan. Membuktikan kalau otak kita ini dasarnya masih primata yang butuh isyarat emosional sejati. Tapi kalau ngomongin target pengampunan yang nggak kelihatan dari balik layar, ada satu target yang paling susah. Apa itu? Bukan teman chat yang salah kirim emoji, tapi pantulan di cermin, mengampuni diri sendiri. Self-forgiveness. Itu sering jadi teka-teki klinis yang paling rumit. Gimana sains ngebahas ini? Panduan terapi for forgiveness meresepkan sebuah visualisasi yang, jujur saja, sangat menyayat hati tapi luar biasa efektif. Boleh diceritain detailnya? Anda diminta duduk diam, tutup mata, lalu memvisualisasikan diri Anda sendiri saat masih umur 5 tahun. Anak kecil? Ya, Anda lihat mata anak kecil itu, Anda rasakan ketakutannya, kerentanannya, lalu Anda secara mental memeluk anak itu dan meletakkannya dengan aman di dalam hati Anda. Wow, rasanya pasti emosional banget. Langkah berikutnya lebih menantang. Anda diminta melakukan hal yang sama pada orang tua atau figur otoritas yang menyakiti Anda di masa lalu. Tunggu, masukin mereka ke hati kita juga. Tapi Anda tidak melihat mereka sebagai orang dewasa yang kejam. Anda memvisualisasikan mereka sebagai anak kecil berusia 4 atau 5 tahun yang sedang tersesat, ketakutan, dan tidak tahu arah. Lalu Anda membawa anak-anak itu ke dalam hati Anda untuk dirawat bersama. Coba bayangin pergeseran emosi yang terjadi di otak pas kita ngelakuin itu. Mengubah monster di masa lalu kita jadi anak kecil yang rentan. Itu secara instan meretas jaringan empati kita ya. Keinginan untuk membenci seketika digantikan oleh insting melindungi. Dan ini jauh dari sekedar latihan sentimental ya. Ini intervensi medis. Ada datanya soal ini? Ada. Data klinis dari kelompok rentan, misalnya individu positif HIV di Polandia dan Afrika Selatan. Pengampunan diri ini sangat krusial buat mereka. Kenapa khususnya buat pasien HIV? Karena tanpa kemampuan memaafkan diri sendiri, rasa malu dan stigma itu akan membusuk di dalam batin mereka. Rasa malu ini yang bikin mereka bersembunyi. Mereka jadi takut ke dokter? Betul, mereka menghindari dokter dan menolak perawatan medis. Sebaliknya, intervensi pengampunan diri mendobrak dinding rasa malu itu, mendorong penerimaan psikologis dan memberi mereka keberanian buat nyari pengobatan. Astaga, jadi memaafkan diri sendiri itu secara harfiah memperpanjang usia biologis mereka ya? Betul sekali, menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Oke, kalau kita tarik benang merah dari semua data gila ini, memaafkan itu bukanlah pil pahit monalitas yang harus kita telan. Cuma karena lingkungan nyuruh kita jadi orang baik, kan? Bukan soal sekadar jadi orang baik. Pengampunan itu manuver neurologis dan kultural tingkat tinggi. Ia memadamkan kortisol yang rusak sel, memaksa otak menata ulang bobot memori traumatis, dan dalam skala luas, jadi perekat yang mastiin masyarakat kita nggak saling bunuh. Mekanisme rumit demi tujuan egosentris yang esensial, menyelamatkan nyawa dan kewarasan kita. Sebagai penutup, artikel Newsweek itu ngutip pepatah kuno dari Konfusius yang merangkum semua beban biologis menyimpan dendam ini. Pepatah soal kuburan itu ya? Iya. Dia bilang, jika Anda mengabdikan hidup Anda untuk mencari balas dendam, pertama-tama, galilah 2 kuburan. Satu untuk musuh Anda, dan satu lagi sudah pasti untuk Anda sendiri. Kita udah bahas panjang lebar gimana memaafkan itu bergantung pada kemampuan otak melihat kerentanan orang lain. Coba bayangkan masa depan di mana teknologi virtual reality, VR, berevolusi sampai bisa memasukkan Anda secara harfiah ke dalam tubuh, latar belakang, dan isi kepala orang yang nyakitin Anda. Meretas empati secara digital. Tepat. Kalau teknologi ini bisa langsung ngebongkar kenapa mereka ngelakuin pengkhianatan itu, apakah Anda siap untuk langsung memaafkan? Atau, jauh di lubuk hati, apakah sebenarnya ada rasa sakit yang memang ingin Anda dekap erat selamanya? Pikirkanlah itu. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.